Untuk bioavailabilitas dari mineral, tadi seperti saya jelaskan, bioavailabilitas itu merupakan proporsi dari suatu nutrisi yang bisa dicerna dan digunakan oleh tubuh kita pada proses metabolisme. Jadi kuncinya di sini adalah bisa digunakan. Nah, kalau suatu zat nutrisi bisa digunakan, artinya dia harus bisa diserap dulu oleh tubuh. Nah, sesuatu yang tidak diserap oleh tubuh, biasanya penyerapan terutama terjadi pada usus halus. Jika tidak diserap, maka otomatis tidak digunakan. Nah, tapi semua yang diserap belum tentu bisa digunakan. Nah, ketika dia bisa diserap dan bisa digunakan oleh tubuh, maka suatu senyawa tersebut dianggap memiliki bioavailability yang tinggi. Jadi, di sini quantity atau jumlah tidak selalu sama, tidak selalu proporsional dengan kualitas. Jadi suatu bahan pangan bisa saja dia mengandung banyak mineral. Misalnya dia mengandung banyak zat besi, mengandung banyak kalsium, dan vitamin dan sebagainya, tapi kualitasnya belum tentu bagus. Nah, suatu bahan pangan dikatakan bagus kualitasnya dari kacamata nutrisi adalah ketika nutrisi tersebut memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Nah, di mineral ini terutama yang banyak bermasalah adalah bioavailability ini. Karena mineral itu banyak yang berada dalam bentuk kompleks maupun dalam bentuk kelat di bahan pangan, sehingga dia sulit untuk kita cerna. Dan setelah kita cerna, juga tidak semua mineral itu dapat digunakan oleh tubuh. Contohnya di sini, misalnya zat besi itu dia banyak yang terikat dalam bentuk kelat maupun dalam bentuk kompleks, sehingga walaupun si zat besi ini diserap oleh tubuh, zat besi yang dalam bentuk kelat ini tidak bisa digunakan, sehingga dia akan dibuang ke dalam urin, sehingga dia walaupun dia tadi masuk belum tentu bisa digunakan. Nah, jadi ada beberapa bahan pangan itu yang bersifat dia membantu penyerapan mineral, ada juga yang bersifat menghambat penyerapan mineral. Contoh yang menghambat misalnya teh. Teh itu dia menurunkan daya serap dari besi yang berasal dari non-him atau besi yang berasal dari senyawa yang bukan misalnya hemoglobin, mioglobin atau dari makanan hewani seperti besi-besi yang dari sayur-sayuran, kacang-kacangan itu disebut dengan non-him iron. Nah, besi yang terbentuk dalam non-him iron ini itu bisa dia dikelat oleh tanin yang ada di dalam teh. Itu kenapa kalau orang bilang minum teh juga jangan berlebihan dan tidak baik minum teh bersama-sama dengan pada saat kita makan makanan yang kaya akan zat besi namun berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tanin ini tidak menghambat penyerapan untuk zat besi yang dari hewani. Karena dari hewani, zat besi terutama dalam bentuk hem. Hem itu yang tadi gambar yang ini ya. Dan dia merupakan senyawa pembentuk hemoglobin, mioglobin, dan itu adanya di produk-produk hewani. Untuk yang zat besi hem itu langsung diserap oleh tubuh. Tapi kalau yang non-hem, kalau zat besinya dalam bentuk bebas, bisa diserap. Jika tidak dalam bentuk bebas, apalagi dikelat dengan tanin, maka dia tidak bisa diserap. Nah, untuk contoh zat atau bahan pangan yang dapat meningkatkan bioavailability dari suatu mineral, contohnya adalah vitamin C. Vitamin C ini bisa meningkatkan absorpsi dari zat besi. Karena pada pH yang rendah, itu ingat kalau di
lambung kita, pH-nya rendah karena di situ ada HCl atau zat asam yang dikeluarkan oleh lambung. Nah, pada saat pH bersifat asam, itu asam askorbat atau vitamin C, itu dia bisa mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Nah, pada saat dia Fe dalam bentuk Fe2+, ini dia lebih rentan untuk terlepas dari kompleksnya. Nah, kalau dia terlepas dari kompleksnya, maka dia akan lebih mudah terserap. Nah, kalau makan banyak sumber Fe, itu akan lebih baik ditemani dengan jus jeruk dibandingkan dengan ditemani oleh teh es misalnya. Ada beberapa mineral yang khususnya menjadi concern atau fokus di bidang nutrisi karena biasanya mineral-mineral ini kurang tercukupi dari diet kita. Seperti misalnya contoh yang sering kita kekurangan mineral adalah kalsium, kobalt. Kobalt ini sebagai vitamin B12, terus kromium, iodin, zat besi, selenium, dan zinc. Iodin ini memang untuk beberapa daerah, mungkin kalau di Indonesia sudah tidak menjadi kasus lagi, terutama karena hampir semua dari garam kita adalah garam beriodium, adalah garam yang sudah difortifikasi dengan iodin. Tapi untuk masyarakat yang masih menggunakan garam kasar misalnya, yang belum difortifikasi, maka resiko dia untuk kekurangan iodin akan besar. Apa penyebabnya? Kenapa kok si mineral-mineral ini sering kita kekurangan? Yaitu karena kombinasi antara rendahnya bioavailabilitas dari mineral ini dan juga rendahnya asupan. Jadi kalau poor bioavailability atau rendahnya bioavailabilitas itu belum tentu kita makannya kurang. Tapi mungkin saja makannya sudah berlebih, tapi yang bisa kita serap itu kurang. Tapi ada juga beberapa kasus yang memang sumber pangannya yang mengandung mineral-mineral ini kurang. Contoh yang masalahnya ada di bioavailabilitasnya, yaitu adalah kalsium, kromium, iron, zinc. Keempat dari mineral ini sebenarnya banyak di bahan pangan, tapi kebanyakan dia dalam bentuk kompleks, sehingga sulit untuk kita serap. Iodin itu kebanyakan di dalam bahan pangan dalam bentuk tidak terikat, artinya bioavailabilitasnya tinggi. Tapi masalahnya tidak banyak makanan yang mengandung iodin, sehingga masalah di iodin adalah bukan bioavailabilitasnya, tapi asupannya yang rendah. Itu kenapa iodin difortifikasi di garam. Untuk selenium ini masalahnya adalah di bagian low intake atau asupannya yang rendah. Kalau kobalt itu defisiensi atau kekurangannya itu biasanya karena orang